Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang transistor, yaitu cara menggambarkan titik kerja transistor pada pembiasan transistor, yaitu bias umpan balik kolektor. Rekan-rekan sekalian, berikut adalah rangkaian pembiasan umpan balik kolektor, di mana tegangan bias basis ini dihubungkan dengan kaki kolektor dari transistor. Rekan-rekan sekalian, untuk menggambarkan titik kerja transistor pada pembiasan umpan balik kolektor, maka langkah yang pertama kita lakukan yaitu pertama kita akan menggambarkan garis beban DC. Untuk menggambarkan garis beban DC, maka kita akan analisa yaitu kondisi transistor dalam keadaan cut off dan dalam keadaan saturasi. Yang pertama yaitu ketika transistor berada di dalam keadaan cut off. Transistor dikatakan cut off jika arus yang mengalir dari kolektor ke emitor ini sama dengan 0, IC sama dengan 0. Ketika IC sama dengan 0, maka VCE ini sama dengan VCC. Pada rangkaian ini tegangan VCC adalah 12 volt, maka nilai VCE sama dengan 12 volt. Ini adalah titik cut off dari transistor pada pembiasan umpan balik kolektor. Kemudian kita gambarkan pada grafik, ini didapatkan yaitu titik cut off dengan VCE yaitu 12 volt, kemudian IC sama dengan 0 mA. Yang kedua, kita akan menganalisa yaitu transistor dalam keadaan saturasi. Transistor dikatakan saturasi jika arus kolektor yaitu arus yang mengalir dari kolektor ke emitor ini sama dengan arus maksimum. Agar arus kolektor ini maksimum, maka VCE ini harus bernilai sama dengan 0. Maka ketika VCE sama dengan 0, IC sama dengan IC maksimal. Pada rangkaian transistor pembiasan umpan balik kolektor, maka kita bisa mencari IC, di mana terdapat arus yaitu arus sumber, kemudian ada arus IC, arus yang mengalir pada kolektor, kemudian ada arus basis. I sumber ini sama dengan IC plus IB. Pada pembiasan transistor umpan balik kolektor ini, dalam perhitungan karena IB ini sangat kecil, maka seolah-olah nilai dari arus kolektor ini sama dengan arus sumber. Maka didapatkan yaitu tegangan pada R2 yaitu IS kali R2 ditambah dengan VCE sama dengan VCC. Karena VCE 0, kita masukkan nilainya 0, sehingga didapatkan IS sama dengan IC plus IB dikali R2 plus 0 sama dengan VCC. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa karena arus IB ini kecil, maka arus IB ini bisa kita abaikan, sehingga didapatkan nilai IS sama dengan IC. Maka kita masukkan persamaannya menjadi IC dikali R2 sama dengan VCC. Kemudian dengan memindahkan R2 pada ruas sebelah kanan, maka didapatkan IC sama dengan VCC dibagi R2. IC sama dengan VCC adalah 12 volt dibagi dengan R2 adalah 1 kilo ohm, didapatkan nilai IC sama dengan 12 mA. Ini adalah arus kolektor maksimum pada saat transistor dalam keadaan saturasi. Dari hasil perhitungan ini kita masukkan IC ke dalam grafik, di mana IC sama dengan 12 mA, VCE sama dengan 0. Kemudian dari titik-titik yang sudah kita tentukan tadi yaitu titik saturasi dan titik cut off, ini kita tarik garis yang menghubungkan antara titik saturasi dengan titik cut off, ini yang disebut dengan garis beban DC. Setelah kita dapatkan garis beban DC, kita akan menganalisa untuk mendapatkan arus basis dari pembiasan transistor bias umpan balik kolektor. Rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan arus basis pada pembiasan umpan balik kolektor, maka kita akan analisa pada loop 1, yaitu loop yang menghubungkan dari VCC kemudian menuju R2, R1 melewati basis emitor menuju ke ground. Rekan-rekan sekalian, pada loop 1 ini berlaku hukum Kirchhoff tegangan bahwa jumlah tegangan pada loop tertutup ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan persamaan VCC ini sama dengan jumlah dari VR2 ditambah dengan VR1 ditambah dengan VBE. Kita masukkan nilai dari VCC yaitu 12 volt sama dengan VR2. VR2 adalah arus sumber dikali dengan R2 yaitu IS dikali R2 ditambah dengan VR1. VR1 adalah tegangan pada R1 yaitu arus basis dikali dengan R1 ditambah dengan tegangan
basis emitor atau tegangan barrier pada transistor. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan transistor jenis silikon, yaitu dengan tegangan basis emitor sebesar 0,7 volt. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa arus kolektor itu sama dengan beta DC dikali IB. Dari persamaan ini bisa kita dapatkan nilai IB sama dengan IC dibagi dengan beta DC. Sementara itu IS atau arus sumber itu sama dengan arus kolektor ditambah dengan arus basis. Ini adalah hukum Kirchhoff arus, yaitu arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan. Sehingga IS sama dengan IC ditambah dengan IB. Karena IB ini sangat kecil, maka kita bisa katakan bahwa IS sama dengan IC. Dari persamaan ini kita akan masukkan ke dalam rumus, yaitu 12 volt sama dengan IS dikali R2 ditambah IB dikali R1 ditambah 0,7 volt. Kemudian kita pindahkan 0,7 volt ke ruas sebelah kiri, sehingga didapatkan nilai 12 volt dikurangi 0,7 volt sama dengan IS. Karena IB ini sangat kecil, maka IS sama dengan IC. IS kita ganti dengan IC, maka didapatkan yaitu IC dikali R2 ditambah dengan IB dikali R1. 12 volt dikurangi 0,7 volt sama dengan 11,3 volt, sama dengan IC adalah beta DC dikali IB. Kita masukkan IC sama dengan beta DC kali IB dikali R2, kemudian ditambah IB dikali R1. Didapatkan persamaan yaitu 11,3 volt. Dengan mengeluarkan IB, maka didapatkan persamaan IB dikali beta DC dikali R2 ditambah dengan R1. Kita masukkan nilainya yaitu 11,3 volt sama dengan IB. Beta DC nya adalah 300, kita masukkan nilainya adalah 300 dikali dengan R2. R2 adalah 1 kilo ohm ditambah dengan R1 yaitu 100 kilo ohm, sehingga didapatkan hasil yaitu 11,3 volt sama dengan IB 300 kali 1K adalah 300K ditambah dengan 100K, maka didapatkan hasil IB sama dengan 11,3 volt. 300 kilo ditambah 100 kilo adalah 400 kilo. Nilai IB sama dengan 11,3 volt dibagi dengan 400K. Didapatkan nilai IB yaitu 28 mikroampere. Ini adalah cara untuk mendapatkan arus basis pada pembiasan umpan balik kolektor, yaitu dengan menganalisa pada loop 1, yaitu loop dari tegangan VCC melewati R2, kemudian R1 basis emitor menuju ke ground. Didapatkan nilai arus basis yaitu sebesar 28 mikroampere. Setelah kita dapatkan arus basis, selanjutnya kita akan mencari nilai arus kolektor dan tegangan VCE agar kita bisa menggambarkan di manakah titik kerja transistor pada pembiasan umpan balik kolektor. Untuk mencari arus kolektor, maka kita akan menganalisa pada loop kedua, yaitu loop yang menghubungkan antara VCC menuju ke R2, kaki kolektor, kaki emitor, kemudian ke ground. Pada loop 2 ini berlaku hukum Kirchhoff tegangan bahwa jumlah tegangan yang mengalir pada loop tertutup sama dengan 0, sehingga didapatkan rumus yaitu VCC sama dengan VR2 ditambah dengan VCE. Dengan memindahkan VCE ke ruas kiri, maka didapatkan persamaan VCE sama dengan VCC dikurangi VR2. VCE sama dengan VCC adalah 12 volt, kita masukkan 12 volt dikurangi VR2 adalah IS dikali dengan R2. Rekan-rekan sekalian, IS sama dengan IC plus IB. IS sama dengan IC plus IB. Kita masukkan dalam persamaan, didapatkan yaitu IC plus IB dikali dengan R2. Kemudian kita akan cari arus kolektor dari persamaan yang sudah kita dapatkan di awal, bahwa IC sama dengan beta DC dikali IB. IC sama dengan beta DC adalah 300 dikali IB, hasil perhitungan kita adalah 28 mikroampere, maka didapatkan IC yaitu 8475 mikroampere, atau kita bulatkan yaitu IC sama dengan 8,5 miliampere. Kemudian kita masukkan hasil perhitungan IC yaitu 8,5 ampere atau 8475 mikroampere ke dalam persamaan,
yaitu VCE sama dengan 12 volt dikurangi IC-nya adalah 8475 mikroampere ditambah dengan IB yaitu 28 mikroampere dikali dengan R2. Maka didapatkan nilai yaitu 12 volt dikurangi 8475 mikroampere ditambah dengan 28 mikroampere sama dengan 8503 mikroampere dikali dengan R2 yaitu 1 kilo. Kemudian didapatkan hasil yaitu VCE sama dengan 12 volt 8503 mikroampere kita bulatkan ke dalam miliampere yaitu 8,5 miliampere dikali dengan 1 kilo. Maka didapatkan yaitu nilai VCE sama dengan 12 volt dikurangi 8,5 volt. VCE sama dengan 3,5 volt. Dari hasil perhitungan pada loop 2 ini, maka kita masukkan ke dalam grafik, yaitu didapatkan nilai IC 8,5 miliampere, kemudian VCE adalah 3,5 volt, dengan IB yaitu 28 mikroampere, maka didapatkan titik kerja transistor G ini berada di antara daerah cut off dan daerah saturasi, di mana arus kolektornya yaitu 8,5 miliampere dengan tegangan VCE yaitu sebesar 3,5 dengan tegangan VCE yaitu 3,5 volt. Demikian rekan-rekan sekalian bagaimana cara menggambarkan titik kerja transistor pada pembiasan transistor yaitu bias umpan balik kolektor. Selanjutnya kita akan coba untuk simulasikan hasil perhitungan kita dengan menggunakan software simulasi untuk melihat apakah perhitungan yang kita lakukan ini sudah valid atau belum. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan simulasikan hasil perhitungan kita pada software simulasi, yaitu untuk mencari titik kerja transistor pada pembiasan transistor yaitu bias umpan balik kolektor. Kita akan mencari nilai IC, kemudian IB, IS, dan VCE. Pada rangkaian, kaki kolektor ini dihubungkan dengan R2 sebesar 1 kilo ohm, kemudian kaki basisnya dihubungkan dengan R1 sebesar 100 kilo ohm. Tegangan bias basis ini dihubungkan dengan kaki kolektor. Kita akan hidupkan simulasi. Dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa arus basisnya itu adalah sebesar 27,8 mikroampere. Ini sesuai dengan perhitungan kita yaitu 28 mikroampere. Kemudian arus sumbernya adalah 8,52, didapatkan arus kolektor yaitu 8,49 atau kita bulatkan adalah 8,5. Kemudian VCE nya adalah 3,5 atau 3,48 sesuai dengan hasil simulasi. Demikian rekan-rekan sekalian, dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kita ini sudah mendekati titik akurat, yaitu didapatkan titik kerja transistor ini berada di daerah antara saturasi dan cut off, yaitu dengan nilai IC sebesar 8,5 miliampere dengan tegangan VCE yaitu 3,5 volt. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara mencari titik kerja transistor pada pembiasan transistor yaitu bias umpan balik kolektor. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.